bukan urusan siapa menang siapa kalah, tapi gimana caranya we work on it together, we compromise to meet a mutual agreement. Ya hubungan ini harus dipertahankan. Dia punya lu punya ego, gue punya ego, tapi yuk kita cari di tengah bagaimana supaya kita tetap ada di hubungan ini gitu. Itu masing-masing orang, beda-beda orang ya, beda-beda strategi ngomongnya. Karena semua orang balik lagi ke akarnya gitu. Semua orang itu di raise up, di bring up tuh in a different family culture lah. Kan, tapi dia nggak terima kan. Lu enak ya, lu mau pergi, lu mau having fun di sana. Ya bukannya begitu juga, walaupun mungkin iya. Tidak menutup kemungkinan kita pasti pernah mengalami kegagalan dalam Kembali lagi bersama obrolan 3 jaman. Ya, oke, bulan Februari ini masih ya, kita bulan Februari sesuai tema relationship ya. Jadi kita mau coba bahas ini ya. Kenapa sih kita harus belajar soal relationship? Kenapa sih kita harus pinter sih di dalam menjalin hubungan dengan orang-orang ya. Pertama ya, kalau nggak pinter nanti gampang dikadalin, gampang dibohongin gitu ya. Ini belajar lah dari pengalaman hidupnya Pak Jeffrey yang suka belajar. Pak Jeffrey suka belajar, jadi dia suka sharing sama kita gitu loh ya. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, ini kenapa kita penting belajar soal relationship? Sedang ada in relationship kan? Oke. Relationship dengan partnernya, relationship dengan orang tuanya, dengan kakak, adik, segala macam. Kalau nggak pinter kan akhirnya ya itu salah satunya dikadalin atau ya berantem, gitu kan. Dan kita kan capek ya kalau hidup yang terus dengan keributan, gitu. Bagaimana Bapak? Bapak kayaknya udah siap menjawab nih. Saya dulu. Fania dulu deh. Yang lebih tua dulu ah. Oh, yang lebih tua. Saya menghormati. Iya. Itu kan menjaga hubungan, menghormati. Kayaknya bahasa zaman dulu banget sih, menjaga hubungan. Tapi memang relationship, hubungan nih kuliahnya aja ada ya. Universitasnya juga ada. Universitasnya ada. Maksudnya jurusan fakultasnya tuh ada gitu ya. Ngebahas benar-benar masalah hubungan. Dan di usia yang semakin senja ini juga emang kayaknya kerasa banget kalau ternyata kenapa senja sih? Udah mau habis, nggak lihat. udah mau uzur gini. Ya jadi pada saat ini tuh kayak kita mulai sadar diri ya. Setelah kemarin juga kita sempat ngebahas masalah review hubungan antara suami istri, hubungan antara teman dan teman, hubungan antara pacar, hubungan antara atasan bawahan. Ternyata itu memang harus selalu dipelajari, selalu diimprove tiap saat. Dan ternyata memang relationship ini atau hubungan bisa dikatakan kayak pelajaran yang nggak pernah berhenti-henti. Kebayang berapa banyak kegagalan di sebuah organisasi karena atasannya tidak bisa berhubungan, caranya menjaga hubungan, bagaimana cara dia berhubungan dengan bawahannya. Sama halnya juga yang kami berdua alami tentang kehidupan suami istri yang untungnya sampai sekarang masih dirahmatin Tuhan. Oke, dia maksudnya hubungan suami istrinya bukan dengan saya. Ya, dia dengan istrinya, saya dengan istri saya. Ya, itu hati-hati. Ya. Ini harus jelas. Oke, lanjut silakan. Jadi bisa dikatakan ya, Van, pada ini menurut saya itu kayak relationship ini bukan urusan satu orang ya. Ini urusan dua orang, urusan antar kelompok. Jadi bisa dikatakan tidak bisa satu menang mengalahkan siapa atau satu yang menang mengalahkan siapa, tapi bisa dikatakan bagaimana antara dua sisi ini bisa ada di tengah-tengah. Nah, ternyata ini memang bisa dikatakan ada seninya ya. Ada seninya dalam artian ya orang harus selalu belajar memperbaiki dirinya supaya dia bisa ada di tengah-tengah antara dua keputusan.
itu kali ya Pak, kompromi ya. Kompromi Dalam relationship kan iya iya. penting juga. Apa tadi pertanyaannya apa sih? Gua lupa. Jadi tadi Relationship pertanyaannya kan menurut kenapa relationship tuh penting untuk dipelajari. Ya sebenarnya di relationship banyak sih, kayak apa ya, kita kan makhluk sosial, mau nggak mau kita berurusan dengan orang lain. Pada awal mulanya aja dari keluarga, terus kita sekolah ke teman-teman, terus relationship dengan guru, kan itu juga relationship tanpa kita sadari gitu. Terus lama-lama kita naksir sama orang, punya hubungan, dan seterusnya. Itu suatu seni ya yang harus kita embrace ya sebenarnya. Gimana caranya kita menjaga relationship itu? Salah satunya dengan kompromi. Kayak ya tadi Pak Jeff, saya setuju banget. Bukan urusan siapa menang siapa kalah, tapi gimana caranya we work on it together, we compromise to meet a mutual agreement. Kerukunan itu penting, ya kan? Ya. Karena disitulah Rezeki. ada berkat. Yang gue belajar sih itu, di mana ada kerukunan di situ ada berkat, ya. Nah, kalau buat gue penting itu karena dari pengalaman, pengalaman hidup lah ya, kita bisa lihat cukup butuh satu orang untuk bikin hidup seseorang itu naik apa turun. Ya, cukup satu, nggak perlu 10, nggak perlu 20, satu aja. Makanya kita kan juga harus menentukan sikap mau memiliki hubungan dengan siapa yang kita izinkan mendekat, siapa yang kita izinkannya di luar pagar rumah aja, nggak boleh masuk ke dalam rumah, siapa yang hanya sampai teras rumah, ke dalam rumah enggak, ya kan, siapa yang boleh sampai meja makan, kira-kira kan begitu. Jadi kita harus menentukan. Tadi kayak Fania bilang itu sebuah seni, ya mungkin bisa dibilang juga seni bela diri kan. ya karena kita harus menjaga ya, karena ada banyak ada unsur bela diri. Yes, betul. Dan itu salah satu yang pastinya akan gue ajarkan ke anak-anak gue untuk jangan tertipu karena ada banyak yang kelihatannya baik tapi ternyata ada modus gitu loh. Belajar lagi nih dari pengalaman nih. Ya entah kita sebagai korban atau kita yang justru punya modus waktu itu ya. Tapi ya sekali lagi ini kan sharing pengalaman ya. Jadi dan itu yang pertama untuk menjaga diri, makanya kita harus pandai. Yang kedua kayak tadi dibilang makhluk sosial ya. Untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita, itu kita perlu orang lain. Iya. Nggak bisa itu sendiri aja, kayak olahraga deh. Kalau lawannya sepak bola nih, lawannya nggak seimbang kan kayaknya nggak seru ya, nggak menarik. Tapi kalau lawannya sama-sama kuat, levelnya bisa naik lagi tuh. Gila, dia bisa kayak dulu apa? Gue dulu suka ngikutin itu atletik lari 100 meter. 100 meter itu dulu inget waktu gue masih muda banget gitu ya. Sekarang muda, nggak pakai banget. Itu 100 meter itu mungkin 11 detik. Kemudian terus 10 detik. Terus rekornya dipecahkan lagi. Jadi dulu yang bisa lari di bawah 11 detik tuh gue inget banget dikit. Cuman 2-3 orang. Tapi begitu ada yang udah mecahin rekor, makin banyak. Bisa 10 orang itu bisa kayaknya rata-rata lari udah di bawah 11 detik semua. Iya. Terus begitu kayaknya dulu ngomong kayaknya di bawah 9 detik kayaknya nggak mungkin. Tapi begitu ada satu yang mecahin rekor, yang lain ngikut juga. Jadi benar-benar yang kayak naikin level. Makanya gue bilang untuk mengeluarkan yang terbaik itu kita memang butuh orang lain. Nah makanya jangan salah pilih. Balik lagi nih, kalau kita bergaulnya sama yang nggak membantu mengeluarkan kita ya parah. Kayak kadang-kadang gini, tapi juga harus dipikir gini, harus diingat. Kadang-kadang kita selalu akan ketemu orang-orang yang nggak membuat kita nyaman. Tetapi itu juga justru lagi mengeluarkan tingkat kesabaran kita yang lebih tinggi lagi. Karena kalau kita ketemu sama orang yang menyenangkan aja itu sebenarnya kan nggak mengasah kita gitu. Tapi kalau ketemu orang, aduh nih orang nih kayak misalkan
Misalkan nih contoh ya, nih Fania kayaknya orangnya sensitif banget ya. Jadi kita kalau mau ngomong, Kalau itu bukan misalkan deh kayaknya. iya, Dia jadi curhat. ini lagi contoh. Tolong jangan, don't take it personal. Ya udah ganti deh Pak Jeff. Misalkan Fania sensitif nih, jadi kan kita harus mikir sebelum ngomong. Pakai strategi ya. Pakai strategi, dan itu kan sedang mengasah our communication skills. Yes. Gimana ya caranya supaya dia nggak tersinggung, apa yang kita inginkan tercapai gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi kayak kita lah. Ini kita nggak indah ini. Di luar aja kelihatannya indah, tapi kita harus belajar mengendalikan diri karena 3 generasi. Ya ini Iya. ini contoh nyata banget gitu loh. Ini suatu hal yang bagus. Beda generasi, beda perspektif, beda musim, beda latar belakang, itu kan nggak yang mulus-mulus aja gitu loh kan. Ya kan? Tapi itu benar sih Pak, maksudnya saya jadi ingat kalau kita ngomong sama orang itu masing-masing orang, beda-beda orang ya beda-beda strategi ngomongnya. Karena semua orang balik lagi ke akarnya gitu. Semua orang itu di raise up, di bring up tuh in a different family culture lah istilahnya kayak gitu kan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada. Jadi kita nggak tahu dia tuh sebenarnya kayak apa di dalamnya gitu. Nah, lambat laun kita mau komunikasi sama dia, lama-lama ternyata dia tuh nggak bisa kita omongin kayak gini, dia nggak nangkep, nggak masuk gitu. Jadi mesti pakai strategi lain gitu. Sedangkan misalkan dengan orang lain si B gitu, bisa nih langsung ngomong aja begini, dia terima kok kayak gitu. Ya itu kan bisa dikatakan ternyata di seni berhubungan juga diangkut juga tuh pemahaman atau strategi-strategi bagaimana sebenarnya lo membina hubungan kayak dalam Siapa yang ngangkut? Fania tadi Oke. pakai gerobak. Jadi kayak ada kanvas kosong yang bagaimana bagaimana sih gue bisa berkomunikasi dengan si A, si B, si C. Nah, tapi di luar itu ya, gue sendiri ini ada sedikit pertanyaan nih. Di luar strategi, seni berkomunikasi atau seni berhubungan dengan orang lain. Tidak menutup kemungkinan kita pasti pernah mengalami kegagalan dalam berhubungan. Kita belum jawab ya padahal. Dalam berhubungan ya, entah itu lu dalam dunia kerja, pertemanan pasti. atau pacaran ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah sekali. Nggak pernah sekali gagal mulu. Nah, ada nggak sih tips-tips dari lu berdua nih ketika lu mengalami kegagalan tuh? Kenapa lu, Van? ketika lu mengalami kegagalan itu tuh recovery-nya tuh seperti apa kira-kira? Ya pendek-pendek aja deh. Recovery setelah ada kegagalan. Kegagalan dalam berkomunikasi. Dalam berhubungan. Relationship. Entah itu Hubungan temenan, apa aja ya? temen apa aja ini. Kalau Karena pasti ada kayak cold war gitu loh. iya benar. Kalau dulu sih ya, kalau maybe Fania yang 7 tahun lalu, 8 tahun, kenapa nih? Itu kayak enggak dia yang salah, gitu. Kayak enggak, gue nggak ngapa-ngapain, gue biasa-biasa aja, dia yang salah, full 100% dia yang salah. Cuman sekarang lebih mikir kayak oke, this relationship, mau itu pacaran, mau itu temenan, mau itu kerja atau apa, this relationship failed. Oke, kenapa ya gitu? Oke, dia tetaplah kita ada emosi kan, kayak dia sih begini gini nih, kita tulis nih listnya, dia begini, dia begitu, dia bla 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 bla. Tapi selain dari itu juga mikir gitu, kayak mencoba sebisa mungkin merendahkan diri gitu, kayak is it something that I did gitu, kayak gue ngapain ya, apa gue salah ya kata-katanya, apa gimana ya. Jadi balik lagi kayak nge-review diri sendiri lagi gitu. Jadi oke, mungkin dia nggak 100% salah, mungkin gue ada nih 30 apa 40% dari gue yang melakukan kesalahan, kayak gitu sih. Terus pertama itu nge-review lagi kayak why did it fail gitu.
Terus udah gitu ya udah jalanin aja sih. Terus of course learn from the previous mistake ya, kayak oh berarti gue nggak boleh begini nih cara ngomongnya misalkan kayak gitu. Jadi ini apa bagaimana menyikapinya ya? Iya. Jadi kalau ya ini sekali lagi nih kalau ya kita belajar lagi dari pengalaman ya. Kalau gue nginget-nginget dulu itu memang kedewasaan seseorang itu mempengaruhi bagaimana dia meresponnya. Kalau dulu gue pernah ya ini sekali lagi ya ini kan dulu ya bukan sekarang tapi kan kita belajar ada di level yang gue lebih memikirkan diri gue lebih nggak salah ya memikirkan diri sendiri tetapi kan kita kan juga harus punya kadar memikirkan orang lain lebih juga daripada diri sendiri. Maksudnya gini, ini sharing aja ya. Jadi dulu itu tiba-tiba gue ditugaskan ke satu negara gitu loh. Jadi dengan ya sekali lagi secara natural lelaki itu kan lebih ke logika secara alaminya. Wanita itu lebih emosional ya kan. Nah dulu gue lebih lebih mikirnya logika aja. Gue bilang kita harus bubar gitu loh. Karena logikanya ketika gue di negara orang pasti gue akan punya ketertarikan dengan orang-orang yang nanti gue ketemu di sana. Di environment gitu yang loh. baru. Iya, dan gue jujur aja kan. Jadi maksudnya gue lebih mikirin This is not good for you gitu loh. Ya kan, tapi dia nggak terima kan. Wah kok lu enak ya, lu mau pergi, lu mau having fun di sana. Ya bukannya begitu juga, walaupun mungkin iya. tapi mikirnya kan secara logik. Iya, maksudnya bermain dengan kata-kata, tetapi gue lebih mikirnya gue susah nih bakalan komit sama lu. Gitu aja. Logika. Tapi itu juga kayak you know yourself soalnya. Iya, gitu loh. Dan dia nggak terima. Ya mohon maaf gitu pokoknya. Iya, tapi kan gue yang kira-kira ditonton nggak nih? Mudah-mudahan enggak. Tapi kalaupun dia nonton pasti dia inget tahu gitu. Gara-gara itu. Tapi maksudnya gitu. Ya gue mikirnya logika aja. Tapi kedewasaan gue juga saat itu memang masih rendah. Gitu, beda dengan sekarang gitu yang lebih ngerti setelah belajar soal relationship dan dampaknya. Paling enggak kan mungkin bisa di counter dengan ya paling enggak lu coba dulu dong segala macam. Yeah. Tapi kan gue langsung ya enggak lah gitu loh. Yeah. Make it very simple gitu loh. Nah itu yang gue pernah ingat. Jadi tingkat kedewasaan seseorang itu pasti akan mempengaruhi move on-nya, responnya gimana gitu. Jadi itu penting kedewasaan terus dibangun supaya respon kita kan lebih bijak lah. Kita nggak ngomongin soal benar salah tapi lebih bijak aja gitu. Kalau Pak Jeff gimana? Gagal pasti berkali-kali ya, entah itu di dunia kerja ya atau bahkan hubungan suami istri udah pasti kegagalan itu akan ada. Tapi memang tentunya kedewasaan ya. Jadi bisa dikatakan nih bertiga konklusinya itu sama. Pasti ego tuh berkembang dengan sendirinya ya. Di usia masih muda gitu ya, kalau yang namanya konflik ya berantem. Terus akhirnya yang kedua kesadaran diri yang harus dipupuk cepat, kayak misalnya tadi sama kayak Pak Dani. Gue juga salah satu orang yang nggak bisa LDR-an ke kamu ya, karena menurut gue hubungan tuh harus eye to eye. Ketemu jadi ya, ketemu, gue nggak bisa tuh kepegang, telepon, gitu. SMS-an, ketahuan zamannya. SMS segala macam. Nah itu gue nggak bisa. Makanya gue yakin akan gagal kalau misalnya gue tetap memaksakan hal tersebut. Nah, jadi emang relationship itu yang benar-benar harus dilihat ke dirinya sendiri. Kalau dirinya ngerasa kayaknya gue nggak akan gitu. mampu nih, gue nggak akan mampu. Walaupun di sana tantangannya bikin kita berbinar-binar gitu loh. Terus proses di sana yang bakalan membuat kita menjadi sesuatu yang baru, knowledge-nya bertambah, wawasan bertambah. Tapi hanya ada satu yang kita sadar di diri kita ngerasa gue nggak akan bisa nih kalau gue nggak ngelihat dia secara mata langsung gitu ya. End up-nya karena menyadari diri sendiri ya gue nggak
menghindari Iya, agar iya. kegagalan tuh terjadi. Tapi kalau misalnya udah gagal ya at the end sama tadi Fanny udah sampein ya, review diri, sadar diri, jangan-jangan ini nggak kesalahan kita 100%, dan objektifnya kita tetap harus ngomong ke orang tersebut dalam artian ya hubungan Iya. ini harus dipertahankan. Dia punya lu punya ego, gue punya ego, Iya. tapi yuk kita cari di tengah bagaimana supaya kita tetap ada di hubungan ini gitu. Sebenarnya kan kita juga bertiga sering tadi kayak Pak Dani ngomong, at the end kita harus berdiri di tengah-tengah atas nama bakat pimpin gitu. Anda keluar, lu masih ingat dong? Ingat ya, kalau lu keluar, muka lu tuh adalah bakat pimpin. Gila, kita digituin kan langsung Satu langkah. satu langkah langsung mau langkah mikir mau langkah gitu. Tapi ya itu interesting juga. Tadi kan saya bilangnya kita harus tahu orang tersebut kayak dia Ya, bisa nggak harus kita kenal. ngomong, kita gituin ngomongnya, yang lain bisa, yang lain nggak bisa kayak gitu. Cuman another thing juga kita harus tahu diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Kalau misalkan let's say nih dia si A lah ngomongnya udah begini, sebenarnya maksudnya ya gitu-gitu aja. Cuman di kitanya ngena nih kayak bikin marah nih kayak cuman apa ya, kita harus kenal diri kita sendiri. Oke, gue nggak bisa nih diomongin kayak gini cara omongnya gitu. It's better to hold ourselves gitu loh, kayak jaga, kita tahan. Oke, kita harus, do we have to walk away atau kita masih bisa bertahan di situ ngobrol sama orang Betul. itu gitu. Good. Oke. Time is up. Ya, tapi tadi terakhir sekali lagi kita mau ingetin relationship is very important. Important. Kalian harus belajar. Saya aja sampai hari ini masih terus belajar. Karena relationship, mungkin konotasi orang dengan relationship langsung kayak pacaran atau enggak suami Ya. istri ya. Padahal enggak gitu. Betul, kayak Itu tadi semuanya. ngomong leadership. Ya, ada yang pernah nanya, gimana ya saya bisa meningkatkan kepemimpinan saya dalam memimpin tim saya. Ya. Jawaban gue cuma bilang tingkatkan relationship kamu sama orang-orang yang kamu pimpin. Karena kalau hubungannya baik, hubungannya sehat, mereka akan rela dipimpin kamu. Ya. Tapi kalau misalnya, makanya itu kan ada yang bilang salah satu kesalahan John Maxwell tuh bilang kesalahan paling besar dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memimpin orang-orang yang tidak mereka kenal. Gitu. Makanya kan memang begitu datang probation, bangun hubungan dulu, kenali mereka siapa, ya kan. Setelah itu akan lebih mudah memimpin mereka, pola pikir mereka gimana, habitsnya nyambung gimana, ya, iya tune in gitu. gitu. Jadi relationship itu sesuatu hal yang terus dipelajari karena sekali lagi generasi itu berbeda, perspektifnya setiap generasi beda, ya kan. Environmentnya beda, lingkungannya beda. Kita bertumbuh tidak ada gadget. Sekarang anak-anak kita ada gadget di genggaman mereka. Jadi lawan kita tuh gadget. Kita ngomong apa misalkan contohnya penipuan adalah titik gitu. Mereka akan compare dengan dari Mr. Google. Di Google itu penipuan apa ya? Gitu loh. Jadi saingannya itu di tangan mereka. Ya, jadi kalau kita mereka lebih percaya sama Google daripada orang tuanya, wah udah siap-siap aja repot. Iya kan? Mereka lebih betul, percaya. Enggak, Google ngomong begini lah. Yang orang tua lu, gua apa? Google kan gitu. Jadi memang itu dampaknya simple, kedengarannya lucu tapi ya itu berbahaya itu. Ya. Sangat bahaya. Ya. Oke. Okay, so that's why relationship is important. Thank you. Thank you. See you on the next episode.